mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan inspirasi yang baik untuk sahabat. Baik, saya di gizi ini sudah sejak 2011 ya, tapi sebelumnya sudah gizi, cuman gizi di jurusan gizi itu 2011 ya. Sejak pertama kali gizi ada itu kemudian sudah di gizi ya. Dulu sempat menjadi jurusan pada tahun 2011 sampai 2018. Kemudian kuliah lagi, ambil S3 dan sekarang balik lagi ketemu mahasiswa cantik. Ya, saya kira itu mungkin perkenalan saya. Wah, sangat keren sekali ya semuanya. Sudah lama sekali ya itu mengambil di jurusan gizi. Ya, alhamdulillah masih diberi kesehatan, umur yang panjang dan senang karena bisa berbagi ilmu. Ya, jadi itu menurut saya itu modal terbaik saya. Karena ilmu kalau dijalankan terus bisa menjadi amal jariah. Sebelumnya kita mau sedikit bertanya nih Bu, untuk pola makanan sehat itu apakah bisa mempengaruhi kesehatan mental kita? Kan biasanya itu ada yang suka makanannya itu kayak sebelah terus yang manis-manis gitu. Tapi mereka itu berpikiran kalau misalnya kita makan yang manis-manis sebenarnya itu bisa menaikkan kesehatan mental mereka gitu. Maksudnya buat mereka menjadi bagus. Tapi itu sebenarnya baik atau tidak itu? Iya, baik. Jadi memang benar bahwa makanan itu sangat berpengaruh terhadap mood ya, sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental ya. Dan itu sangat penting untuk perjalanan hidup ya sehari-hari. Jadi kalau bayangkan kalau kita pagi begitu, kemudian mood kita sudah jelek gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian yang makanan yang bisa meningkatkan mood itu yang pertama seperti yang diajarkan di dalam gizi seimbang itu kan ada makanan yang bervariasi, kemudian makanan yang cukup takarannya ya. Jadi kalau kita makanannya monoton misalnya tidak bervariasi, misalnya hanya karbohidrat saja, itu tentu akan tidak bisa meningkatkan mood dengan semaksimal gitu ya. Kalau kita misalnya makan dengan seperti yang dianjurkan di dalam gizi seimbang, itu kan ada lauk pauk, kemudian ada sayur, buah, itu tentu akan lebih bervariasi dalam hal rasa, warna, ya itu kan kalau kita sudah ketemu dengan rasa yang bermacam-macam, misalnya ada manisnya, ada kecutnya sedikit, nah itu kan meningkatkan mood kita, menjadi kita lebih bahagia. Nah, terus warna juga ada yang merah, ada yang hijau, itu tentu akan menyebabkan kita lebih semangat. Jadi kalau pagi saya anjurkan untuk sarapan pagi, ya jangan sampai telat sarapan karena sarapan itu sangat dengan sarapan yang baik tentu akan mood kita menjadi baik. Ada pertanyaan lagi nih Bu. Selain menaikkan mood nih, kadang-kadang kan ada makanan yang bisa langsung membantu saat kita merasa stres atau cemas itu kira-kira apa ya Bu ya makanan yang cocok konsumsi gitu? Ya, kalau makanan untuk waktu kita stres ya kadang-kadang stres itu bisa dari dalam diri kita, bisa juga dari luar. Ya. Jadi memang sangat penting kita mengendalikan stres ya baik dari dalam maupun luar. Nah kalau saya biasanya yang sering ada di kulkas misalnya ya bisa kalau saya itu paling senang minum susu, apalagi yogurt itu paling sekali itu kan punya cita rasa agak kecut, segar. Nah itu bisa dari yang mungkin agak moodnya turun, cemas, itu bisa meningkatkan mood, bisa meningkatkan kecemasan karena dia mengandung zat yang bisa menurunkan kecemasan. Ya, mungkin bisa dicoba. Coba ya teman-teman, tips dari dia. Apa yogurt bisa, dan yang suka apa? Kimchi ya? Ya, ada tuh anak muda biasanya makan kimchi. Kimchi ya. Kimchi itu bisa meningkatkan mood ya. Jadi silahkan bisa dikonsumsi. Yogurt kan enak, anak-anak masih suka yogurt karena ya. Jadi tips dari dia kalau misalnya kita lagi cemas atau lagi
bolehlah ya makan coklat ya, tapi tidak setiap hari mungkin ya, setiap hari dalam jumlah yang banyak ya, tidak lagi diet ya. Karena remaja itu kan memang untuk ini ya, untuk self esteem ya, terus kemudian untuk ini apa, meningkatkan kepercayaan dirinya ya perlu dengan diet ya. Nah itu perlu pertama dibatasi. Kemudian yang kedua, pilihlah makanan yang tidak mengandung kalsium terlalu tinggi ya, jadi bisa pilihannya bisa buah, bisa sayur gitu. Jadi selain mengurangi makanan, dalam hal ini makanan yang mengandung karbo, bisa ditingkatkan jumlah sayur dan buahnya ya. Sehingga dengan sayur dan buah itu akan memperlama proses pencernaan, jadi itu lama di lambung sehingga tahan beberapa waktu ya. Ya mungkin mulai di ini buah dan sayurnya, buah apa yang paling disukai, nah itu silakan ya dipilih ya. Mbak ini ya apa, berat badannya sangat seimbang ini ya. Mungkin apa menjaga berat badan ya? Untuk menjaga sih pasti itu. Apalagi kita mahasiswa gizi ya. Iya betul. Ya, mungkin juga kelihatan Ya, alhamdulillah ya. Jadi Budian ini sudah 56 tahun. wow, udah 56 Sudah 56 tahun, jadi ya karena usia itu akan mempengaruhi metabolisme, jadi Budian juga sudah mulai mengurangi jumlah makanan ya. Jadi kalau dulu itu waktu masih muda itu bisa satu piring itu bisa 2 centong gitu. Nah sekarang tinggallah 1 centong atau maksimal 1 centong. Kemudian sayur dan buahnya diperbanyak. Itu karena apa ya, supaya lebih segar dan lebih moodnya tadi meningkat kalau makannya. Terus kemudian yang selalu Budian konsumsi susu sama yogurt ya. Nah dan tidak lupa olahraga ya. Jadi di dalam pesan gizi seimbang itu tidak hanya konsumsi, tetapi ada olahraga dan hygiene dan sanitasi. Tetap dijaga hygiene dan sanitasi dan olahraga secukupnya. Dan karena dia sudah tua ya dari 26, jadi tidak boleh dipaksa. Jadi dengarkan kata tubuh kalau ya. Jadi itu yang mudah-mudahan semua anak-anak muda Gen Z ya harus olahraga ya. Jangan malas, jangan sedentary activity ya, hanya tidur, kemudian lihat HP, lihat laptop, kurang gerak ya. Jadi harus banyak, karena apa yang kita lakukan sekarang itu investasi